Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Wanda Suci Ramadhani Hasibuan, NIM 424121003 dari kelas PSKM 24A. Jadi di sini aku bakal bawain materi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Saksikan video aku ya. Jadi di sini yang pertama yaitu adab A, pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi pondasi bagi seluruh aspek penyelenggaraan negara, mulai dari hukum, pemerintah, hingga perilaku warga negara. Nilai-nilainya menjadi pedoman dalam membangun kehidupan nasional. Kemudian ada B, konsep negara, tujuan negara, dan argansi Pancasila sebagai dasar negara. Jadi konsep negara mencakup wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Tujuan negara Indonesia ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Pancasila penting sebagai dasar negara karena memberi arah moral, politik, dan hukum bagi bangsa dalam mencapai tujuan nasional. Kemudian di sini ada C, hubungan antara proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Proklamasi adalah puncak pembebasan bangsa, sedangkan pembukaan Undang-Undang 1945 menjadi dasar hukum yang merumuskan arah negara merdeka. Jadi keduanya ini saling terkait sebagai fondasi berdirinya negara Indonesia yang berdaulat. Kemudian ada D, hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Pembukaan Undang-Undang 1945 menjadi dasar bagi bentuk warga Republik Indonesia. Di dalamnya terdapat nilai, tujuan, dan prinsip negara yang menjadi kerangka penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian di sini ada E, penjabaran Pancasila dalam pasal Undang-Undang 1945. Jadi pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, penjabaran dalam Undang-Undang 1945 itu ada pada pasal 29 ayat 1 yang berarti negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada pasal 29 ayat 2 yang isinya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, penjabaran dalam Undang-Undang 1945, pasal 28A sampai 28J, yaitu isinya hak asasi manusia atau hak hidup, persamaan derajat, kebebasan, dan perlindungan dari diskriminasi. Kemudian ada pasal 27 ayat 1, yaitu isinya kedudukan warga negara sama dalam hukum dalam pemerintahan. Kemudian yang ketiga ada pasal 34 ayat 1 sampai 3 yang isinya kesejahteraan sosial, fakir miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kemudian di sini ada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Penjabarannya dalam Undang-Undang 1945 terdapat pada pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat, yaitu Persatuan Indonesia sebagai tujuan nasional. Kemudian terdapat pada pasal 1 ayat 1 yang isinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada pasal 25A yang isinya NKRI adalah negara keputusan kepulauan yang berciri Nusantara. Kemudian ada pasal 36A sampai 36C yang isinya bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan sebagai simbol pemersatu bangsa. Kemudian pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan terdapat pada penjabaran dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 1 ayat 2 yang isinya kepulauan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua, pasal 2 sampai 3 MPR sebagai lembaga permusyawaratan perwakilan. Kemudian pada pasal ketiga, pasal 19 sampai 22C, DPR dan DPD sebagai lembaga perwakilan rakyat. Kemudian yang keempat, pasal 18 ayat 3, pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan demokrasi. Kemudian ada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdapat penjabarannya dalam Undang-Undang 1945 yaitu pada pasal 33 ayat 1 sampai 4 yang isinya perekonomian nasional berdasar atas kekeluargaan, koperasi, dan kontrol negara atas cabang produksi penting. Yang kemudian pada pasal 34 ayat 1 sampai 3 yaitu yang isinya jaminan sosial dan kesejahteraan bagi rakyat. Kemudian yang ketiga pasal 27 ayat 2 yang isinya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Kemudian di sini ada F, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara, khususnya dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Pada bidang politik, kebijakan dibuat berdasarkan prinsip demokrasi Pancasila, bukan liberal, ekstrim, atau otoriter. Jadi pada penetapan undang-undang melalui musyawarah dan mufakat di lembaga perwakilan DPR, DPD, dan MPR. Kemudian penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan menjamin hak memilih tanpa diskriminasi. Kemudian pada bidang ekonomi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan pasal 33. Jadi yang pertama, negara mengelola cabang produksi penting dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat atau bukan kelompok tertentu. Kemudian kebijakan subsidi, bantuan sosial, dan jaminan sosial sebagai wujud dari keadilan sosial. Kemudian ada bidang sosial. Bidang sosial mengutamakan perlindungan hak asasi manusia, martabat, dan keadilan. Program pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial dirancang untuk semua warga tanpa didiskriminasi. Pemerintah melindungi kelompok rentan, anak perempuan, lansia, difabel, dan kelompok miskin. Pada bidang budaya, kebijakan harus menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan nasional berbineka tunggal ika. Kemudian penghormatan terhadap kebangsaan, budaya, bahasa, adat, dan tradisi lokal. Kemudian pengembangan sektor kreatif, seni, dan warisan budaya sebagai bagian dari pembangunan. Pada bidang hankam, kebijakan hankam dilandasi semangat cinta tanah air dan menjaga keutuhan NKRI. Setiap pertahanan semesta melibatkan TNI, Polri, dan partisipan rakyat. Kemudian penegakan hukum yang adil tanpa diskriminasi sesuai nilai kemanusiaan dan keadilan. Kemudian, adapun kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi utama yang menemukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kelima sila di dalamnya menjadi sumber nilai, norma, serta pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembentukan hukum, dan kehidupan sosial masyarakat. Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya menjadi landasan filosofi saja, tetapi juga menjadi identitas bangsa yang mempersatukan Indonesia yang majemuk. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pijakan, negara menjaga keseimbangan antara nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Secara keseluruhan, Pancasila memastikan bahwa segala kebijakan dan tindakan kenegaraan tetap selaras dengan cita-cita nasional dan karakter bangsa. Oke teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Saya mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.